Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, alhamdulillah henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah henti-hentinya pula memberikan kepada kita nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat harta, lebih-lebih nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak insyaallah. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, kita sudah ketahui bersama bahwa kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang kekal. Kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang abadi, akan tetapi suatu saat mau tak mau pasti kita tinggalkan dunia ini. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kalian hidup di dunia ini seperti orang musafir. Seperti orang musafir singgah bernaung di suatu tempat dan kelak akan melanjutkan perjalanannya. Itulah kehidupan dunia. Nabiullah Haidar alaihissalam pernah ditanya oleh umatnya. Apa kata umat Nabi Haidar alaihissalam? Ya Nabiullah Haidar alaihissalam, coba berikan kita perumpamaan atau contoh tentang kehidupan di dunia ini. Apa kata Nabi Haidar alaihissalam? Hai umatku, kalau kalian mau melihat perumpamaan tentang kehidupan di dunia ini, masuklah di dalam gua itu. Kemudian jangan lupa memungut batu-batu di dalamnya
kemudian keluar. Masuklah umat Nabi Khidir alaihissalam di dalam gua tersebut. Apa yang terjadi pada waktu umat Nabi Khidir alaihissalam masuk di dalam gua itu? Ternyata umat Nabi Khidir alaihissalam terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka tidak memungut batu-batu. Buat apa kita pungut batu-batu? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Mereka berpikir begitu. Kemudian kelompok yang kedua, mereka memungut batu-batu akan tetapi sedikit saja. Kelompok yang ketiga, mereka banyak memungut batu-batu. Memang mereka mempergunakan akalnya. Tidak mungkin Nabi Khidir alaihissalam menyuruh kita memungut batu-batu kalau tidak ada gunanya, kalau tidak ada manfaatnya. Jamaah Jumat yang saya hormati, walhasil keluarlah umat Nabi Khidir alaihissalam dari gua tersebut. Apa yang terjadi pada waktu mereka keluar? Subhanallah, mereka kaget. Kenapa? Ternyata yang mereka pungut itu bukanlah batu-batu biasa. Di dalam gua tadi gelap, mereka tidak lihat. Ternyata yang mereka pungut itu bukanlah batu-batu biasa, akan tetapi batu intan permata berlian yang mereka pungut. Oleh sebab itu semua umat Nabi Khidir alaihissalam menyesal. Semuanya menyesal. Yang banyak memungut menyesal, kenapa saya tidak tambah? Yang sedang-sedang menyesal, apalagi yang tidak memungut sama sekali, alangkah menyesal. Kenapa saya tidak pungut? Biar 1, 2, 3. Ternyata yang kita pungut ini bukanlah batu-batu biasa, akan tetapi batu intan permata berlian yang mereka pungut. Jamaah Jumat yang saya hormati, kata Nabi Khidir alaihissalam, inilah contohnya kehidupan di dunia ini. Inilah perumpamaannya kehidupan di dunia ini. Terkadang di antara kita disuruh untuk sholat, terkadang di antara kita berpikir, buat apa kita sholat? Buang-buang waktu saja, lebih baik waktu sholat itu kita gunakan untuk cari uang. Ada saja orang yang berpikir seperti ini. Tapi nanti di akhirat, setelah diperlihatkan pahalanya orang yang selalu sholat, baru menyesal. Ternyata luar biasa pahalanya. Disuruh untuk berpuasa, tidak mau, bikin lapar saja. Tapi nanti di akhirat, setelah diperlihatkan pahalanya orang yang selalu berpuasa, baru menyesal. Ternyata luar biasa pahalanya. Disuruh untuk keluarkan zakat, menyumbang, berinfak, bersedekah, tidak mau, menghabiskan saja uang. Tapi nanti di akhirat, setelah diperlihatkan pahalanya orang yang selalu keluarkan zakat, orang yang selalu menyumbang, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu berinfak, baru menyesal. Ternyata luar biasa pahalanya. Apalagi menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya menyumbang di masjid kita ini 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, dan seterusnya. Kemudian kita sudah meninggal, sudah terbaring di kubur, akan tetapi masjid kita ini masih dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu pula pahala terus mengalir di kubur, amal jariah. Makanya orang meninggal itu, Pak, seandainya diizinkan hidup kembali, apa yang dia minta? Hanya satu dia minta, saya akan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau sholat, dia tidak mau berpuasa, akan tetapi dia mau menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita sholat, setelah kita meninggal, tidak ada lagi pahala sholat yang kita tunggu. Kenapa? Karena kita tidak sholat lagi. Kita berpuasa, setelah kita meninggal, tidak ada lagi pahala puasa yang kita tunggu. Kenapa? Karena kita tidak berpuasa lagi. Akan tetapi pahala sumbangan, pahala menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama sumbangan kita itu masih dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah meninggal, sudah terbaring di kubur, pahala terus mengalir di kubur. Subhanallah. Apalagi masih kita ini mihrabnya sementara direnovasi, mari kita membantu pengurus masjid kita, luar biasa pahalanya.
Hadirin yang saya hormati, jadi nanti di akhirat Pak, tidak ada orang tidak menyesal. Nanti di akhirat tidak ada orang tidak menyesal. Orang banyak amalnya menyesal, kenapa saya tidak tambah amal? Orang sedang amalnya menyesal, apalagi orang yang tidak punya amal, alangkah menyesalnya. Ya Allah, kembalikan saya di dunia, saya ingin beribadah kepadamu ya Allah, saya ingin mengabdi kepadamu ya Allah. Kata Allah, tidak ada lagi jalan. Kamu sudah diberikan kesempatan untuk hidup, kenapa kamu tidak pergunakan hidupmu itu untuk beribadah kepadaku? Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, kemudian selanjutnya yang terakhir, kata Nabi Khidir alaihissalam, dunia ini seperti orang masuk gua kemudian keluar. Seperti orang masuk gua kemudian keluar, sebentar saja Pak, sebentar saja. Tinggal kita menunggu giliran, kapan giliran kita. Tinggal kita memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, memperbanyak bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa umurnya umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 dengan 70 tahun. Kalau ada yang lewati itu tidak seberapa. Rasulullah sudah mengingatkan umurnya umatku antara 60 dengan 70 tahun. Kalau ada yang lewati itu tidak seberapa. Kalau kita mau mengikuti umur Rasulullah, umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 63 tahun. 63 tahun. Jadi mungkin di antara kita setelah sholat kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma tawil umurani, Allahumma tawil umurani, ya Allah panjangkanlah umurku, panjangkanlah umurku. Berapa tahun kita minta? Berapa tahun kita minta? Kalau kita mau diberikan umur 90 tahun atau 100 tahun, mungkin di antara kita berpikir, saya berpikir kalau mau diberikan umur 90 tahun, berpikir. Kenapa? Siapa tahu diberikan umur 90 tahun, ya biar tidak bisa dimakan, dimakan juga. Penglihatan tidak beres, pendengaran tidak beres. Oleh sebab itu kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan di penghujung kehidupan kita diakhiri dengan husnul khotimah, diakhiri dengan kebaikan. Nah, capuri DC. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lil
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم يا الله يا فتاح يا رزاق يا فتاح يا رزاق يا محول الأحوال أو الأحوالنا إلى أحسن الحال حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة